perang Rusia ini karena si Putin ini mau ngabisin senjata doang. Macam kemarin Israel sama Palestina cuma mau ngabisin senjata Nah, doang. itu kan masing-masing orang dia itu tadi punya ininya sendiri, alasannya apa. Sepanjang alasannya jelas, kenapa menghabiskan senjata itu kan harus harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita hanya berdasarkan kira-kira saja, ya semua orang bisa berkira-kira nanti. Boleh saja Yang karena memang asumsi. kenyataannya kan Rusia kan produksi senjata kan. Jadi bisa saja kan dia senjatanya mau diapain, jadi buang, malah dia ngancem kan kalau sampai Amerika turun saya ledakin nuklirnya kan, ngancem kan kemarin kan 2 hari lalu Kalau kan. itu dia bilang pucuk dicinta ulang tiba, Pak. Ah, Iya. itulah. Nah itu tadi apa Santi Amir bilang tadi, Iya, memang sengaja mau ngabisin senjata nih karena udah expired. makanya pancing orang yang seperti itu. Kalau dia Iya, orang pikir, gila. ya ini pucuk. Saya angle pengamatan saya beda dari sisi ekonomi ya. Rusia itu menghabiskan biaya perang per hari menurut data yang saya baca itu 270 triliun per hari. Nah yang kedua, dengan terjadinya serangan Rusia ke Ukraina, maka yang menguat itu adalah dolar Amerika. Ya, semua investasi di mana-mana itu yang sifatnya quick yielding itu lari ke komoditi. Nah, komoditi, tapi sementara komoditi untuk Rusia itu gas dan minyak itu diblokir oleh negara-negara Barat. Nah, jadi perkiraan saya di sini adalah Rusia tidak akan lama ya melakukan perang ini karena dia akan babak belur secara ekonomi. Nah, yang kedua adalah kita ingin mendengar ya analisa dari Pak Ponto selain di luar yang tadi itu. Saya melihat justru dari angle lain begini. Persenjataan Rusia ini sudah mendekati expired. Ya. Jadi kalau ditimbun juga terus begitu nggak ada gunanya, akan rugi. Maka dipakailah Ukraina ini karena situasinya memang apa yang dikatakan Pak Junior tadi, faktor-faktornya itu mendukung, ditumpahkanlah di situ sebagai uji coba persenjataannya itu segala macam di situ untuk menunjukkan ke dunia bahwa persenjataan daripada Rusia ini hebat luar biasa. Karena kalau itu ditumpuk terus, biaya pemeliharaannya kan mahal, Pak Sulaiman Ponto. Sementara kan dia harus memperbaharui lagi. Indonesia sendiri membeli dari Prancis atau dari mana itu kan, yaitu Pak Prabowo. Itu di Rusia dan Ukraina. Nah sekarang di Indonesia, tadi ada pertanyaan menarik. Karena itu masalah hukum ya, masalah hukum. Kenapa? Pak Sulaiman Ponto juga menyoroti. Kenapa si A ini 10 tahun MKC, ini sekian bulan. Ada ketidakadilan hukum inilah di Indonesia menjadi musuh utamanya. Maka saya bertanya begini Pak Ponto, saya yakin para petinggi di Indonesia ini termasuk kelompoknya Pak Ponto lah ya, saya tidak akan sebutkan institusinya, termasuk Polri itu tahu persis itu kelemahan daripada Indonesia ini. Tetapi mereka memelihara itu sedemikian rupa, memelihara konflik itu tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Karena dengan demikianlah mereka itu bisa leluasa bergerak di segala bidang. Nah, pertanyaan saya Pak Ponto, apakah Indonesia ini ya seperti yang dikatakan Pak Ponto tadi, saya setuju itu ya di petugas partai ya dia karena begitu desain konstitusinya. Kalau saya justru menilai lebih dari itu Pak Ponto, ada aktor-aktor atau invisible hand yang mengatur para aktor ya yang ada di Indonesia ini, baik itu yang lembaga negara ya maupun non lembaga negara yang mengatur supaya keseimbangan ini selalu terjadi. Ada dalil mengatakan aksioma semesta mendukung, mestakung gitu ya, teori mestakung, bahwa segala sesuatu yang tidak seimbang itu akan menuju keseimbangan melalui kekacauan. Tetapi di Indonesia beda, keseimbangannya itu adalah kekacauan itu dipelihara. Nah, kita ingin mendapat pencerahan dari Pak Ponto dan dari Pak Junias. Terima kasih Pak Ponto. Halo. Jadi Ya, sorry, mikrofonnya mati. Ini silakan Pak Sumono, ini kita ada beberapa, ini kan kita boleh beda ya semua ya, boleh beda. Artinya kan prinsip-prinsip di sini kita di sini boleh berbeda, tetapi tentu bertanggung jawab ya. Silakan Pak Ponto. Ya sudah pasti bisa beda, Om.
Kalau intelijen bilang intel dasarnya beda, ya pasti beda. Iya, iya, Ya nggak pijakannya mungkin udah lah sama. berbeda, asumsi Jadi dasarnya udah beda lah. beda. Iya. Jadi tidak heran kalau itu beda. Tapi masing-masing kan punya alasan. Itu Iya. tadi kalau kita hanya melihat kebiasaan dari intelijen itu, dari tentara, if you are strong ya bite them, if you are weak ya join them, kan itu saja. Lalu kalau Pak Santiago tadi, ya apa Pak tadi? Putus-putus soalnya tadi. Aku nggak Itu bisa. bahwa perang Rusia ini karena si Putin ini mau ngabisin senjata doang. Macam kemarin Israel sama Palestina cuma mau ngabisin senjata Nah, doang. itu kan masing-masing orang ya itu tadi punya ininya sendiri. Alasannya apa? Sepanjang alasannya jelas, kenapa menghabiskan senjata itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita hanya berdasarkan kira-kira saja, ya semua orang bisa berkira-kira nanti. Tapi ya jelas kalau sebagai seorang Putin, tadi Pak Tobing udah bilang, seorang intelijen menjadi kepala itu kan dia tahu banyak dan dia punya proud, dia punya orang Bukoni bilang itu orang udah selesai dengan manusianya dia hanya ingin berbuat terbaik. Jadi ketika yang menurut dia itu terganggu, menurut konstitusi negaranya juga itu terganggu, ya dia akan berbuat. Dan itu orang lain mau setuju mau enggak ada urusan bagi dia. Kenapa kamu apapun yang terjadi ini proud, mau menang jadi arang kalah jadi abu itu urusan saya. Dan itu yang terjadi. Saya kira itu ya masing-masing silakan bisa saja dengan yang penting punya dasar pemikiran yang logis, satu logis bahwa ya itulah mereka itu. Memang sulit. Kalau kita tidak sampai dia ada di sana ya tidak bisa mengerti. Tapi kalau seperti saya di intelijen sudah bisa mengerti lah apa yang dilakukan oleh si Putin itu. Tidak akan salah. Kalau saya memang cenderung sama dengan Pak Ponto ya, bahwa ini adalah masalah kedaulatan negara. Jadi masalah apa namanya batas wilayah luar itu ya. Dan tadi ya tapi nggak sekedar proud saya kira Pak Ponto, bukan masalah. Minimal itu. Ya itu minimal, tetapi ada yang lebih dari itu yaitu kedaulatan negara, karena Ukraina ini berbatasan dengan Uni Eropa langsung dan memang itu tadi ya tempat yang sangat strategis sekali batasnya. Jadi kalau Ibu Koni tadi bilang harusnya dijadikan buffer zone, itu saya setuju itu. Taiwan itulah contoh. Ya seperti Taiwan, ya jadi jangan ditelan, tapi udak-udak. Iya, dan jangan ditekan juga, jangan diuber-uber juga. Makanya Indonesia sama Taiwan pun perlakuan Indonesia ke Taiwan juga cukup fair ya. Konsulat ya, bukan kedutaan tapi konsulat ya. Konsulatnya konsulat pun tidak. Apa namanya? Perwakilan. Iya. Perwakilan ekonomi. Nah, jelas. Perwakilan ekonomi ya. Jadi bukan hubungan diplomatik, bukan kedutaan. Jadi statusnya harus dibuat seperti itu. Iya. Wise jadinya. Kita memperlakukan konsep Rusia Ukraina juga saya kira harusnya seperti itu ya. Jadi saya setuju Pak Santiamer dengan tadi yang pertama. Kalau yang tadi itu tadi kan asumsi Pak Santiamer. Ya boleh saja ya, karena memang kenyataannya kan Rusia kan produksi senjata kan. Jadi bisa saja kan. Dia senjatanya mau diapain, jadi buang, malah dia ngancem kan kalau sampai Amerika turun, saya ledakin nuklirnya kan. Ngancem kan kemarin kan 2 hari lalu kan. Itu dia bilang pucuk dicinta ulam tiba, Pak. Iya, karena itu tadi ya Pak Santiamer bilang tadi, memang sengaja mau ngambil senjata nih karena udah expired. Makanya jangan dipancing orang yang seperti itu. Kalau orang gila. Ya, ini pucuk dicinta ulam tiba ya siapa yang? Oke, lanjut nih terakhir ya Pak Stephen Oli.